Halo semuanya, dan selamat datang di live channel review. Di community post kemarin, udah ada 30 orang nih yang daftar. Dan dari 30 itu, 5 ini yang kepilih buat channel review. Gini cara kerjanya. Pertama, gue bakal bahas nih apa yang gue suka. Kemudian, kita pindah ke masalah. Dan akhirnya, solusi. Tapi, ini bakal beda nih. Karena kebetulan, channel-channel di sini lakuin banyak kesalahan. Dan mood gue juga lagi buruk nih gara-gara ujian sekolah. Jadi kita bukan bakal review biasa, tapi roasting. Jadi mari kita mulai ke channel pertama. Jadi channel pertama adalah Di Balik Fakta. Dan buat kasih konteks, dia adalah channel edukasi YouTube. Dan gue tahu, gue bilang struktur dari live channel review ini ya, pertama gue bakal kasih konteks, terus gue bahas hal yang gue suka, baru tuh masalah. Tapi di sini gue bakal langsung skip nih ke masalah. Soalnya jujur aja ya, channel ini punya terlalu banyak masalah. Pertama, dari thumbnailnya nih, di sini terlalu banyak clutter atau objek yang ganggu fokus utama dari thumbnail tersebut. Kayak di sini nih, ada kayak logo dolar transparan gitu kan, sama logo YouTube tuh. Di sini juga nih, ada logo Dazzle sama video TikTok. Gue bisa jamin ya, thumbnail lu tuh bakal jauh lebih efektif kalau lu hilangin semua nih ya clutter-clutter gak jelas ini nih yang ada di background dan biarin objek utamanya aja. Soalnya objek utama di thumbnail itu yang menarik mata penonton. Lu gak boleh ganggu objek utama itu. Kesalahan kedua, isi video lu tuh gak sesuai sama judul dan thumbnail lu. Misalnya di sini judul lu tulisannya ada 3 trik gitu kan. Tapi pas gue nonton ya, lu malah bahas retensi penonton, CTR, sama evaluasi konten. Itu bukan trik bos, itu aspek dasar di YouTube. Dan ini konsisten nih di video yang lain ya. Gimana penonton mau nonton sampai akhir coba, kalau hal yang dijanjiin aja gak sesuai. Kesalahan ketiga, lu promosiin video lu yang lain di awal video lu. Contohnya, di video ini nih, cara saya meningkatkan viewers nih. Kayak lu lihat deh, pas gue pengen tahu triknya kan, lihat nih. Untuk trik atau cara yang pertama sebenarnya ya udah dibahas di video sebelumnya. Jadi kalau kalian ada yang masih belum nonton, kalian bisa langsung aja tonton dan simak videonya. Ya tentu biar kalian paham dengan trik kedua yang bakalan admin bahas kali ini. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan trik yang kedua. Di detik 40 nih, lu malah bilang kalau triknya udah dibahas di video sebelumnya. Terus, yang lebih parah lagi nih, lu suruh gua nonton dulu tuh video yang itu, baru nonton lagi video yang ini. Kayak, apa-apaan coba ini? Kan gua kliknya video yang ini kan, bukan video sebelumnya. Kalau malah suruh gua nonton yang itu? Ini kebodohan yang hakiki nih. Lu tahu kan, kunci utama di YouTube itu buat bikin penonton nonton sampai akhir. Kalau lu ngusir di awal, ya retensi lu hancur lah. Dan itu dari sisi algoritma doang nih. Dari sisi kreator, pas lu baru mulai ya, lu harus anggap semua orang yang nonton video lu tuh gak tahu lu siapa. Jadi ya, lu jangan pernah bikin mereka lakuin hal yang ribet. Kayak, woi suruh nonton video sebelumnya lah atau apalah. Enak banget ya, lu bisa gitu ya. Suruh orang klik video lu sebelumnya, terus balik gitu ke video ini. Gara-gara lu malas jelasin. Dan kesalahan kelima, yang pastinya adalah ngajarin YouTube. Padahal ilmu lu sendiri belum dalam soal YouTube. Ini mungkin salah gue juga ya. Di full course gue sebelumnya, gue udah bilang nih, jadi channel edukasi, itu berarti ya, lu tinggal sedikit lebih berpengetahuan aja gitu, dibanding orang awam. Jadinya, lu bisa jalanin channel lu, sambil belajar ilmunya. Tapi, gue udah berubah pemikiran nih. Jadi channel edukasi, itu artinya lu bisa memberi manfaat ke orang, meskipun sedikit aja. Dan gue gak lihat itu di channel lu. Video lu bagus kagak, portofolio juga gak ada. Bukti lu dapat hasil dari pengetahuan lu juga gak ada. Kayak lu gak seharusnya gitu bikin video kayak gini gitu loh. Lu bikin channel dulu nih, bikin video, dapat views, terus baru ngajar, goblok. Yang lu lakuin sekarang itu gak ada gunanya. Tapi jangan sakit hati ya. Soalnya gue dulu juga kayak lu nih. Di video-video terbaru gue di channel Anomok, gue coba edukasi soal finansial. Lu bayangin, bocah tolol sama miskin ini cuma ngajar di topik yang jauh lebih berat daripada
edukasi YouTube. Iya, lebih parah dari lu bahkan. Itu tolol setolol-tololnya sepanjang sejarah coba. Gue gak tahu apa yang gue pikirin di situ dan seberapa bahayanya itu. Dan bener, gue kena musibah gara-gara itu. Gue ditampol sana sini, diketawain sana sini, dan itu jadi pelajaran terbesar gue. Jadi intinya, gue gak mau lu nih kena jurang yang sama. Saran gue, stop coba edukasi YouTube. Atau gue sendiri yang bakal hancurin channel lu. Oke, yang tadi itu agak parah ya. Jadi, gue butuh pencuci mata nih. Pilih channel yang mana nih ya? Buset, apaan nih? Duta 99%. Jadi dia adalah channel di niche Clash of Clans ya. Dan gue jatuh cinta ya dengan channel ini. Dari luar aja, udah kelihatan nih. Niche dia tuh jelas banget, yaitu COC. Gak acak-acakan sama sekali. Kualitas thumbnailnya juga benar-benar jelas. Fokus utamanya nih. Isi videonya juga gak banyak bacot. Fokus ke apa yang dijanjiin ya di judulnya. Kayak kalau ada orang nih belajar sama gue nih, gue pengen dia bangun channel persis kayak gini gitu loh. Kayak ini nih yang namanya channel bervalue. Jadi ya buat yang nonton ini, lu bisa tiru dia. Oke, itu untuk pujiannya ya. Jadi masuk ke masalah nih. Di sini dia mau gue fokus ke isi video dan video editing. Dan sebenarnya kalau isi video ya, gue gak bakal komen banyak. Gue bukan ahli di COC, lu juga udah dapat banyak views nih pakai formula ini. Jadi ya, lu pasti lebih tahu lah soal pembawaan channel lu sendiri. Tapi, gue ada komplainan nih soal editing. Masalah paling besar adalah subtitle yang tiba-tiba muncul kayak gini. Kenapa ini masalah? Karena ini bikin mata penonton harus gerak ke bawah buat lihat. Jadi di video YouTube tuh biasanya di scene per scene videonya ya, ada objek yang jadi fokus utama di mana penonton bakal istirahatin mata mereka dengan lihat objek itu. Dan kalau objek utama ini konsisten nih di situ aja pas ganti-ganti scene, itu bakal makin bagus. Soalnya penonton gak harus banyak gerakin mata mereka ke sana sini gitu kan. Jadi kalau mata penonton lihat tengah terus nih tanpa harus gerakin mata mereka sepanjang video ya, itu bakal makin bagus. Nah, masalahnya subtitle di sini itu jadi pemecah fokus utama dan penonton harus gerakin mata mereka buat lihat ke bawah. Yang awalnya gue lagi enak nih lihat best cewek lu di tengah kan, tiba-tiba mata gue harus kesini tuh, terus balik lagi ke tengah pas subtitlenya hilang. Buat ngatasin ini, gue saranin lu ganti nih posisi subtitle lu dari di bawah jadi di tengah. Jadinya ya penonton gak usah tuh gerakin mata mereka kan. Dan meski ini hal kecil, retensi lu bakal naik. Soalnya viewing experience penonton bakal lebih enak. Selanjutnya adalah Nakamao. Dan dia adalah channel yang masih janin ya. Artinya apa? Artinya channel yang masih mikirin konsep dan belum buat video secara konsisten. Mirip kayak Kaizoreka ya di live review sebelumnya nih. Jadi ya karena itu kita langsung skip ke brief dia. Di sini dia mau minta saran soal konten yang dia bikin ya. Sebelumnya dia fokus ke review game, tapi dia berencana buat ganti ke konten storytelling, dimana dia bakal kayak ceritain pengalaman hidup dia sambil ada kayak rekaman game gitu di belakangnya. Dan gua terus terang aja ya, itu gak bakal bekerja. Dengar nih, di awal lu mulai YouTube tuh gak ada yang peduli sama lu. Mereka gak kenal siapa lu, mereka gak tahu lu siapa, dan pastinya mereka gak peduli sama pengalaman hidup lu. Itu kenapa? Kalau lu buat konten yang berfokus nih ke diri lu sendiri dan bukan memberi sesuatu ke audiens, lu gak bakal dapat hasil. Kalau lu bener-bener pengen ya jadi channel kayak gitu, lu harus punya yang namanya faktor X. Faktor X itu apa? Itu value unik yang kreator punya. Contohnya, Hero is God tuh. Dia punya faktor X berupa gaya pembicaraan yang monoton, yang kayak bikin lucu dan unik gitu kan. Atau Milia, yang punya editan bagus banget, dan kelucuan-kelucuan dia bareng temannya. Jadi bukan konten mereka tuh yang penting, tapi faktor X mereka sendiri. Kalaupun tipe konten mereka beda ya, kayak si Heroes God tiba-tiba jadi apa ya, jadi filsuf tuh atau jadi bahas politik gitu kan. Itu pasti sukses juga. Jadi kalau ada hal seperti ini ya, baru lu bisa sukses tuh dengan konten storytelling lu ini. Soalnya ya kontennya tuh nggak begitu bagus dari awal. Jadi kalau emang pengen ya coba deh cari faktor X lu sendiri. Tapi ini jalan yang susah banget ya. Udah banyak yang coba dan gagal. Jalan lu sukses itu gak dijamin kalau lu mulai dengan cari faktor X duluan. Jadi
Kalau lu berkenan nih, lu bisa coba cek full course terbaru gua. Materi di situ bakal jadi pencerahan nih buat channel yang masih janin. Karena itu bakal kasih tahu nih jalan terbaik buat orang yang mulai dari nol. Jadi selanjutnya adalah W, dan dia adalah channel yang berfokus di Magic Chess Mobile Legends ya. Niche yang unik ya, lu bahas topik yang jarang dibahas nih, dan itu sih yang gue suka ya. Soalnya ya gue jarang banget lihat gitu kan. Tapi kayaknya sebatas itu aja ya. Di sini dia mau gue fokus ke thumbnail dan judul dari 4 video terbaru dia ya. Gue asumsiin yang ini nih. Dan ya kita lakuin sesuai permintaan dia. Jadi buat thumbnail lu tuh nggak cukup bagus. Ada beberapa alasan ya kenapa ya. Pertama adalah background lu. Background itu layer di paling belakang thumbnail nih, yang jadi dasar buat naro elemen fokus utama di thumbnail. Biasanya rupanya polos ya, dan kayak nggak ada sama sekali gitu objek yang bisa jadi fokus utama nih. Dan di sini background lu tuh nggak polos sama sekali. Contohnya dua thumbnail ini nih. Ini kayak gabungan dari dua background ya, hero ML dan juga gambar yang penuh teks. Kalau gue taruh objek utama apapun ya di background itu, objek utamanya tuh nggak bakal kelihatan jelas dan thumbnail lu bakal kurang efektif. Ini juga alasan nih kenapa video lu yang ketiga ya itu lebih banyak views dan CTR dibanding dua yang ini. Karena meskipun backgroundnya ya nggak terlalu polos juga sih, seenggaknya ya lebih mending lah, dan objek utamanya tuh lebih mudah dilihat. Jadi PR buat lu ya W, gue mau lu ubah proses bikin thumbnail lu nih. Pertama, lu bakal coba cari background nih yang gak ganggu elemen fokus utama nih di thumbnail lu. Kemudian maksimal buat 3 elemen lah yang bisa jadi fokus utama tuh. Maksimal 3 aja, gak usah lebih. Untuk referensi lu bisa lihat Monkey Play MLBB ya. Dan ya itu aja sih saran gue. Dan yang terakhir adalah The Traveling Gamer Lady. Dan sebenarnya gue mutusin buat review channel ini ya karena dia udah setia ya dan sering banget nih ngikutin channel ini ya. Dan mungkin abis review ini ya dia gak bakal nonton gue lagi ya. Ya, dari briefnya dia nanya gue nih apa yang harus diubah biar channelnya rame. Dan gue bilang ini dengan cara sehalus dan seramah mungkin ya. Lu harus ubah semuanya. Kayak gue gak percaya nih di sini nih. Ini harus diubah semua. Bayangin aja. Jadi lu adalah channel Dinis Life After yang ubah branding ke gamer cewek, yang juga nargetin viewers luar negeri, yang sekarang bikin shorts Mobile Legends, yang juga kadang ada bahasa Indonesianya. Gua rasa lu udah salah paham ya soal apa yang gua ajarin nih di channel ini. Soalnya kayak ini udah jauh banget gitu dari apa yang gua tahu ya soal YouTuber sukses ya. Gini nih, YouTuber yang sukses itu mereka bikin video long form. Mereka fokus di satu niche dan mereka bikin video edukasi atau dokumenter. Contohnya kayak Dazzle, Sir Hyrule, atau Harry Scott. Dan lu yang bikin channel kayak gini nih, itu bikin gue heran. Apa gue yang tolol atau kurang jelas ya ngajarnya ya? Soalnya ini jauh banget gitu loh. Jadi ya, gue mau lu pikir baik-baik nih. Materi di channel ini tuh sebenarnya searah gak sih sama tujuan lu? Soalnya gue kasihan nih kalau lu ikutin channel ini tapi ya lu salah paham gitu kan, ngira gue bisa bantu lu. Enggak, gue gak bisa ya bantu channel kayak gini. Kayak lu, gue gak pernah lihat channel kayak lu sama sekali. Dan gue gak punya expertise di situ. Soalnya ya, gue gak pernah lihat sama sekali. Tapi, kalau lu pengen ubah channel lu nih jadi sesuai sama materi di sini, gue saranin pelajarin lagi nih dari awal di full course terbaru gue. Dan lihat baik-baik channel yang tadi gue sebut. Terus kalau udah, lu bisa mulai ulang di channel baru dan jadi YouTuber bervalue juga. Soalnya gue liat lu punya niat belajar yang besar nih. Dan itu tuh kualitas terbaik dari YouTuber bervalue. Jadi itu dia ya untuk live channel review kali ini. Dan banyak banget channel ya yang bikin gue pusing liatnya tuh di post ini. Kayak The Traveling Gamer Lady tadi tuh. Cuma ada satu alasan ya kenapa gue gak review kalian. Yaitu fondasi channel kalian itu salah. Soalnya jujur aja ya, gak semua tipe channel bisa sukses di YouTube. Cuman ada satu tipe channel doang dengan fondasi dan potensi terbaik buat sukses di YouTube, yaitu channel bervalue seperti Dazzle, Heroes God, dan Sir Hyrule. Jadi gimana caranya dong jadi channel bervalue? Well, caranya ada di full course terbaru gua di sini.
Di situ lu bakal ditunjukin nih gimana caranya buat bangun channel yang benar dan menjadi YouTuber bervalue. Mau lu mulai dari nol atau udah punya channel YouTube yang ya sorry itu saya aja ya, udah rusak channelnya dari awal nih. Ini bakal berlaku buat lu. Jadi kalau tertarik buat ubah nasib lu, gue tunggu lu di sana. Sampai jumpa di video berikutnya.